Selamat pagi para siswa-siswi kelas 9. Sekarang kita akan berbicara tentang bilangan bentuk akar dan juga ada hubungan dengan bentuk bilangan berpangkat ya. Bilangan berpangkat pecahan itu juga ada hubungan dengan bilangan akar. Contohnya seperti ini. Contohnya ya, misalnya A itu kan sama dengan A pangkat 1. A pangkat 1 itu sama dengan A pangkat setengah tambah setengah gitu. Atau sama dengan A pangkat setengah dikali setengah. Nah ini ada hubungan dengan bilangan akar ini. A itu sama dengan akar dari A pangkat 2 gitu. Itu adalah akar dari A pangkat 2. Nah akar dari A pangkat 2 ini bisa saja kita tulis begini, A kali A ya. A pangkat 2 kan sama dengan A kali A, jadi A itu adalah akar dari A kali A, A kali A. Atau kita bisa tulis bentuk ini, lihat pangkat pecahan di sini ya, maaf ini pangkat pecahan di sini menjadi akar. Lihat, ini sama dengan akar A dikali akar A. Lihat, akar panjang A kali A di dalamnya ini bisa dipisahkan menjadi akar A kali akar A. Begitu. Atau yang lain lagi, A pangkat 2 itu kan bisa sama dengan A pangkat 6/3 gitu. A pangkat 6/3. A pangkat 6/3 itu bisa sama dengan A pangkat 2/3 tambah 2/3 tambah 2/3 kan 6/3 sama dengan 2 juga begitu. Atau sama dengan A pangkat 2/3 dikali A pangkat 2/3 dikali A pangkat 2/3 gitu. Nah kalau kita ubah dalam bentuk akar, ini A pangkat 2 itu dalam bentuk akarnya adalah akar pangkat 3 ya. Pangkat akar ini pangkat 3 dari A pangkat 6 begitu. Lihat, A pangkat 6, A dalam akar pangkat 6. Nah ini bisa kita ubah menjadi akar pangkat 3, akarnya pangkat 3 dari A pangkat 2/3 dikalikan A pangkat 2/3 dikalikan A pangkat 2/3. Betul? Bisa kita ubah akar pangkat 3 dari A pangkat 2/3 kali A pangkat 2/3 kali A pangkat 2/3. Itu bisa sama dengan dipisah-pisah menjadi akar pangkat 3 dari A pangkat 2/3 kalikan akar pangkat 3 dari A pangkat 2/3 dikalikan akar pangkat 3 dari A pangkat 2/3 3 kali. Ya sama seperti itu ya. Sama. Jadi di sana pangkatnya pecahan, di sini akar berubah dalam bentuk akar. Begitu. Ya. Oke. Nah, sekarang ternyata kita lihat rumus umumnya. Rumus umum dari bentuk bilangan pangkat pecahan itu diubah menjadi bilangan dalam bentuk akar. Akhirnya ditemukan rumus seperti ini. A pangkat M per N itu sama dengan akar dari pangkat N dari A pangkat M. Lihat tuh, berubah jadi seperti itu. A pangkat M per N itu sering disebut dengan bilangan berpangkat tak sebenarnya. Bilangan berpangkat tak sebenarnya. Nah kalau begitu contoh kita ubahlah angka-angka berikut ini dalam bentuk akar. Misalnya 4 pangkat 3/5. Ubahlah ke dalam bentuk akar menjadi berapa? Akar pangkat
5 dari 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 berapa? Ya, 4 kali 4 kali 4 kan 64 ya nggak? Berarti menjadi akar pangkat 5 dari 64. Lihat, bilangan dengan pangkat pecahan diubah menjadi bentuk akar. Lihat, kita lihat di sini. Dengan mudah kita mengubah bilangan berpangkat pecahan ke dalam bentuk akar dengan cara penyebut dari pecahan itu menjadi pangkat bilangan, pangkat akar, penyebut menjadi pangkat akar ya, pembilangnya menjadi pangkat bilangan. Penyebut menjadi pangkat akar, pembilang menjadi pangkat bilangan. Bilangan 4, tuh pangkat 3, akarnya pangkat 5. Begitu ya. Itu lagi variasi contohnya. Oke, dengan pedoman yang sama itu. Oke, kita lihat seperti begini. Dalam kurung min 5 berpangkat min 2/3. Min 2/3. Nah, ini bagaimana? Tenang saja, sesuai aturan yang pernah kita ketahui. Ingat, kalau pangkatnya min berarti 1/4 gitu loh. Berarti 1/4 dulu. Nah, min 5 tetap pangkat berapa? Pangkat 2/3. Lihat, kita lihat di sini. Jadi posisi pangkatnya min 2/3 menjadi 2/3. Ini dalam posisi pembilang, ini dalam posisi penyebut. Pangkat dari tanda dari pangkat berubah. Ini min menjadi plus di sini. Nah, ini kita ubah ke dalam bentuk akar. Berarti 1/, berapa? Penyebut menjadi pangkat akar, sedangkan pembilang menjadi pangkat bilangan. Nah, berarti akar pangkat berapa? Akar pangkat berapa? Ayo, 3, ya kan? Ini 3 masuk ke sini. Terus 2 adalah pangkat dari bilangan. Bilangannya min 5. Min 5 pangkat 2, begitu. Berarti hasil terakhirnya adalah 1/, tetap 1 ini tetap. Berarti akar pangkat 3 dari min 5 kali min 5 berapa? Sama dengan 25. Jadi kalau begitu, dalam kurung min 5 berpangkat min 2/3, itu hasil terakhirnya adalah sama dengan 1/, akar pangkat 3 dari 25. Jelas? Jelas ya? Oke. Nah, contoh lain lagi. Supaya nanti mengerjakan soal gampang, sudah ada contoh-contohnya. Nah, sekarang ini, kalau A pangkat 1/3, 3 pangkat 1/3, A pangkat 5/6. 5/6. Nah, bagaimana caranya? Nah, di sini kita inginkan supaya pangkatnya jadi hanya 1 saja. Ini ada nanti pangkat, kan penyebut kan menjadi pangkat akar. Nanti ada pangkat 3, ada pangkat 6. Kita ubah jadi pangkatnya 1 saja. Berarti pangkat-pangkat ini kita apakan? Kita samakan penyebutnya ya. 6 harus pangkat jadi 6. Berarti 6 bagi 3, 2. Berarti 2 kali 1, 2. 2/6. Ya, berarti kita ubah dulu ini. Kita ubahnya menjadi 3 pangkat 2/6 dikali A pangkat 5/6. Iya, berarti sama dengan berapa ini? Sama dengan berapa? Jadi kita ubah sekarang. Ingat, pembilang menjadi pangkat bilangan, penyebut menjadi pangkat akar. Berarti akar pangkat 6 dari 3 pangkat 2 A pangkat 5. Ya, hasil akhir ini berapa? Akar pangkat 6 dari 9 A pangkat 5. Selesai. Itu hasilnya. Hasil terakhir demikian. Oke. Ingat baik, 4 pangkat 3/5 itu adalah bilangan berpangkat tak sebenarnya namanya. Bilangan berpangkat tak sebenarnya.
Nah, sekarang ada lain lagi. Contoh-contoh lain lagi. Nanti dikerjakan. Bisa ya. Kalau 49 pangkat setengah, ubah dalam bentuk akar jadi berapa ini? Akar pangkat berapa? Pangkat 2. Dari 49 pangkat 1. 49 pangkat 1. 49 sama dengan berapa? Berapa pangkat 2? 7 pangkat 2 kan? Ya tuh. Berarti ini pangkat 2 biasanya tidak ditulis ya kalau akar. Pangkat 2 tidak ditulis. Berarti 7 pangkat 2. Ya 7 pangkat 2. Berarti sama dengan berapa? Sama dengan 7. Selesai. Begitu. Nah kalau begitu, yang berikut. Ini kita berapa nih kalau begini? Misalnya min 8 pangkat 2/3 sama dengan berapa ini? Ingat, berarti min 8 ya toh? min di luar akar pangkat 3 dari 8 pangkat 2, ya enggak? 8 pangkat 2 min tetap berarti sama dengan berapa? Akar pangkat 3 dari 8 pangkat 2 berapa? 64 ya. 64 tuh berapa pangkat 3? Ternyata 4 pangkat 3 kan? Ya, berarti sama dengan berapa ini? Sama dengan akar pangkat 3, awas min tetap ya, min di luar, dari 64 kan 4 pangkat 3, 4 pangkat 3, berarti sama dengan 4, min 4 ya, min 4. Jangan lain lagi. Satu per 16 X pangkat 4 berpangkat berapa? 1/3 berpangkat 1/3 di luar ya, berarti kita ubah bukan 1/3, 1/4 maaf, berpangkat 1/4, berarti ini menjadi berapa? Akar pangkat 4 dari 1/16 X pangkat 4 itu 16 X pangkat 4. Nah ini sama dengan berapa ini? Ingat ini 2 pangkat 4, ingat baik, ini X pangkat 4 berarti sama dengan 1 per berapa? Per 2 X. Kok bisa? Iya bisa. Kan ini kan sama saja kita bilang. Ini bisa diuraikan begini. Akar pangkat 4 dari 1 itu dibagi akar pangkat 4 dari berapa ini? 2 pangkat 4 X pangkat 4. Lihat ini. Lihat. Kalau 2 ini kan bisa diuraikan akar pangkat 4 dari 1 ya sama dengan 1. Lalu kemudian sekarang akar pangkat 4 dari 2 pangkat 4 ya 2 gitu. Akar pangkat 4 dari X pangkat 4 ya X, begitu. Inilah akhirnya. Udah jelas. Oke, sekarang kita lihat yang berikut adalah perkalian-perkalian ya, perkalian pecahan-pecahan itu, pangkat pecahan, perkalian bilangan-bilangan berpangkat, tentang pangkat pecahan, tentang pangkat positif negatif ya. Kita lihat saja contoh-contohnya. Kalau perkalian pangkatnya dibagi mana begitu. Nah itu rumus tinggal lihat di buku, dipelajari. Ini contoh-contoh. Misalnya 8 pangkat berapa? 4 dikali 8 pangkat min 3. Ya gampang saja. Ingat bilangan pokok yang sama, pangkatnya dijumlahkan atau dikurangkan. Berarti 8 pangkat 4 kurang 3 sama dengan 8 pangkat 1. Gitu. Jelas gitu ya. Lalu 9 pangkat minus 5 dikali 9 pangkat 6 dikali 9 pangkat min 4. Ya pangkatnya tinggal dijumlah dikurang saja. Min 5
tambah 6 min 4 berarti sama dengan berapa? Ini min 9 tambah 6 berarti 9 pangkat min 3 ya, 9 pangkat min 3 mau diteruskan berarti sama dengan berapa? Dengan berapa kalau diteruskan? 1 per ya, ingat pangkat min berubah jadi positif 9 pangkat 3 berarti sama berapa? 1 per 729. 9 dari mana? Ya 9 kali 9 kali 9 dikalikan saja. Nah sekarang kalau anda kata begini, wah ini angkanya satu-satu. Sekarang kalau angkanya double-double, di dalam bentuk ada perkaliannya, ada penjumlahan, misalnya begini, A tambah B berpangkat 6 dikalikan A tambah B berpangkat min 8, sama aja. Ini A pangkat 6, ini B A pangkat min 8. Ini ada dua bilangan A tambah B, ini A tambah B, ini dianggap satu bilangan berarti sama berapa? Ya A tambah B berpangkat berapa? 6 min 8 sama dengan berapa? A tambah B berpangkat kurung ya, jangan lupa ini kan sebuah bilangan, 1 bukan 2 ya, berarti sama dengan pangkat min 2 ya, pangkat min 2. Nah kita teruskan, ini pangkatnya jadi berapa nih? Bersatu per berapa? A tambah B berpangkat 2. Oh jangan lupa ini perkalian istimewa, A tambah B berpangkat 2 itu perkalian istimewa, harus tahu rumusnya. 1 per berapa? A pangkat 2 tambah 2AB tambah B pangkat 2. Jangan lupa ini rumusnya. Ini rumus. Jadi A tambah B pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 tambah 2AB tambah B pangkat 2. Itu ingat saya rumus apa? Pitagoras. 1 2 1. Ya kan? 1 2 1 itu pangkat 2. Pangkat 3 nanti 1 1 3 3 1 ke pangkat 3. Kan sudah tahu kemarin. Sudah kita pelajari waktu berapa hari lalu. Minggu yang lalu. Pitagoras ya. Bukan Pitagoras, maaf. Bilangan Pascal. Salah ya. Nah, kalau pembagian bagaimana? Pembagian. Nah, seperti begini misalnya. Contoh soalnya. 4 pangkat 3 dibagi 4 pangkat min 1. Nah, ingat baik, ini kan sama dengan kita tulis begini. 4 pangkat 3 dibagi begini juga boleh. 4 pangkat 1 kan? 4 pangkat 1. Nah ini bisa juga sama dengan berapa? 4 pangkat 3 min 1 ya enggak? Ini pangkat positif, tidak katakan negatif, jadi menjadi kurang ya. Ini pangkat 1, jadi kurang 1 sama dengan 4 pangkat 2. Begitu. 4 pangkat 2 sama berapa? 16. Sorry. Keliru ini. Salah mengartikan. Ya. 4 pangkat berapa tadi? Min 1 ya. Min 1 ini penyebut. Ini posisinya sudah penyebut pindah ke asal jadi positif ya toh? Ini kan per nih, sama per ya. Sama terus begini kan, 4 pangkat 3 per 4 pangkat min 1 berarti sama dengan 4 pangkat 3 ya, pindah ke atas jadi plus, tambah 1 berarti sama dengan 4 pangkat 4 sama dengan berapa? 256 itu ya. Jadi ini posisi sudah di penyebut ini, di penyebut bawah itu per tuh gitu. Nah sekarang kalau 5 pangkat min 2 bagi 5 pangkat 3. Berarti ini sama dengan berapa? Ini sudah penyebut ya, pangkat positif ya. Kalau pindah ke atas pangkat negatif, berarti sama dengan 5 pangkat berapa? Min 2 kali 5 pangkat min 3 ya. 5 pangkat min 3. Ya tuh?
sama dengan 5 pangkat min 5. Berarti 1 per 5 pangkat 5 sama dengan berapa? 3125. 1 per 3125. Begitu. Nah, kalau sekarang kalau ini angka, tapi kalau variabel, pakai variabel. Bagaimana kalau pakai variabel? Seperti begini misalnya. A pangkat 3 B pangkat 2 dibagi A pangkat minus 3 B pangkat 5. Nah, kita lihat di sini. Ini pangkat min. Kalau pindah ke atas jadi plus. Ya. Ini pindah ke atas jadi min. Ya kan, kalau tulis yang biasa per begini toh, A pangkat 3 B pangkat 2 dibagi A pangkat minus 3 B pangkat 5 kan sama dengan A pangkat 3 pindah ke atas. Ya, ini min jadi positif ya. Tambah 3 kan. Jadi A pangkat 3 kalikan A pangkat 3 kalikan B pangkat 2 kalikan B pangkat min 5. Ya, berarti kan sama berapa ini? A pangkat 6 jumlah B pangkat min 3. Ya tuh, B pangkat min 3. A pangkat 6 B pangkat min 3. Kalau diubah menjadi pangkat positif semua berarti A pangkat 6 ini jadi positif berarti. Penyebut ya berarti B pangkat 3. Jelas? Begitu. Oke, contoh soal yang variasi lagi. Jelas? Contoh soal yang lebih bervariasi misalnya ini. 3 pangkat 2 berpangkat berapa nih? Min 3. Ya, langsung aja sama dengan, ingat dalam kurung dan luar kurung dikalikan pangkatnya. 3 pangkat minus 6 atau sama dengan 1 per 3 pangkat 6 sama dengan berapa? 1 per 729. Ya, 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sampai 6 kali sama dengan 729 tuh. Nah, sekarang kalau ada lagi yang lain seperti ini, kurung besar ya, lalu kurung kecil min 2 min 2 kurung tutup pangkat 4 terus berpangkat lagi min 2 di luar. Ya, itu langsung saja kita tahu ini perkalian pangkat. Berarti min 2 berpangkat berapa? Pangkat minus 8, yaitu min 2 kali 4. Min 2 pangkat min 8 sama dengan berapa? Jadi pangkatnya positif berarti 1 per min 2 pangkat 8. Berarti sama dengan 1 per 2 ya toh? 2 pangkat min 2 pangkat 8 kan, min 2 kali min 2 kali min 2 sama dengan berapa? 256. Ingat, sebuah bilangan negatif kalau pangkatnya genap maka positif. Tapi kalau bilangan negatif kalau pangkatnya ganjil maka dia hasilnya negatif. Ganjil, bilangan ganjil tahu kan, 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Kalau genap kan 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Ya, begitu. Ini contoh-contoh soal. Terus lagi ada contoh lagi misalnya seperti ini. 2A pangkat 3 B pangkat 2 berpangkat min 4. Nah, ini supaya positif berarti pindah dulu. Mau langsung ke sana juga boleh. Ingat, 4 ini pangkat dari 2 juga. Berarti kita tulis dulu kalau misalnya jadi positif berarti 1 per ya. 1 per 2A pangkat 3 B pangkat 2 berpangkat 4. Berpangkat 4, jelas ya. Berpangkat 4. Nah, berarti sekarang sama berapa? Sama dengan 1 per, nah lihat, 2 pangkat 4 berapa? Semua dalam kurung dipangkatkan 4 semua. 2 pangkat 4 berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai 4 kali berapa?
16 ya. 2 kedua 4, 4 kedua 8, 8 kedua 16. 16. Nah, sedangkan bilangan di dalam kurung yang ada pangkatnya, pangkat dikalikan dengan pangkat di luar. Berarti 4 kali 3, 12. Berarti A pangkat 12, B pangkat 8. Itu hasil terakhirnya begitu. 16A pangkat 12, B pangkat 8. Nah, sekarang kalau ada lagi soal begini. Ini pecahan di dalam ini, pecahan juga berpangkat-pangkat itu. Ya terserah lah, nggak apa-apa. Yang penting kan kita sudah tahu prinsip-prinsipnya. Ya, prinsip penyelesaiannya. Menghitungnya itulah. Ya, misalnya 2A pangkat berapa ini? Pangkat 3 dibagi 3A pangkat 2, 3B pangkat 2. 3B pangkat 2 berpangkatkan min 4. Nah, begitu. Ya. Kita buat dia jadi positif dulu. Ya, positif dulu. Bagaimana positifnya? Ini kan pangkat min 4. Berarti sama dengan 1 per gitu. 2A pangkat 3 per 3B pangkat 2 berpangkat 4. Nah, ini kita langsung selesaikan dulu, boleh. Ya kan? Ingat, berarti 2 ini sama 4 kali. 3 sama 4 kali juga. Ya. Berarti 3 kali 3 kali 3 kali sama 4 kali. 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai 4 kali juga. Ya. Oke, berarti sama berapa nih? Sama dengan, kalau orang yang sudah mahir dia langsung balik ini angka-angkanya dibalik, kan ini ada 1 di atas. Kalau tidak kita buat dulu, diselesaikan dulu ini, baru 1 pernya tetap cepat kelihatan. Berarti ini 16 ya. A pangkat 12 dibagi berapa? 3 kali 3 9, 9 kali 3 27 toh? Benar? 27 kali 3 27 kali 3 81. Betul? Benar kan? 81. B pangkat 8. Ya, 2 kali 4 8. Nah, 1 per ini. Nah, kalau belajar perkalian jadi balik. Kemudian 1 kali 81 B pangkat 8 per 16 A pangkat 12. Jadi hasil akhirnya adalah 81 B pangkat 8 per 16 A pangkat 12. Selesai. Begitu. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Penjelasan tentang pangkatan min, plus dan sebagainya, pangkat pecahan dan akar bentuk pangkat, akar ubah jadi pangkat pecahan, itu telah kita selesaikan. Nanti yang berikut lagi lebih meningkat lagi tingkatnya. Nah, sekian, terima kasih atas perhatiannya. Dan sekarang saya akan beri tugas dulu, beri tugas ya. Latihan 3 halaman 16, latihan 3 halaman 16. Latihan 3 halaman 16 ya. Latihan 3 halaman 16, Bapak Guru sudah catat ini. Latihan 3 halaman 16. Ya, benar. Nomornya latihan 3 halaman 16. Halaman 16 nomornya berapa? 1, cukup 1 saja. 1 yang I. 1 I. 2. Nomor 2 itu D, dan nomor 2 D. Nomor 2 D dan H. D dan 2H. Gitu. 2D dan H. Nomor 3G. Nomor 3G saja. Nomor 5C. Itu ya. Jadi nomor 1 yang I, nomor 2 yang D dan 2 dan H, dan nomor 3 yang G saja, nomor 5 itu C. Yang lain bisa latih sendiri sampai mahir ya. Jadi itu latihan 3 halaman 16. Selamat bekerja, nanti dikirim